Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Oke, di sini Pak Rizky akan menjelaskan terkait dengan persilangan ya, persilangan pada materi pewarisan sifat. Pada video sebelumnya sudah Pak Rizky jelaskan terkait dengan istilah-istilah ya, istilah-istilah yang perlu dipahami dalam pewarisan sifat. Itu sudah Pak Rizky jelaskan, harusnya kalian juga sudah memahami. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang persilangan. Nah, persilangan sendiri memiliki arti bahwa persilangan itu merupakan perkawinan atau bertemunya antara gamet jantan dengan gamet betina. Gitu ya. Jadi namanya persilangan itu kan bertemunya antara gamet jantan dengan betina, atau mungkin istilahnya terbentuknya individu baru, atau mungkin terjadinya penurunan sifat, nah begitu. Nah di sini mungkin sebelumnya Pak Rizky akan menjelaskan dulu terkait dengan persilangan itu sendiri, gitu ya. Nah di sini ada beberapa hal yang yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu tentang dua istilah. Yang pertama istilahnya adalah tentang monohibrid. Monohibrid itu apa sih? Monohibrid itu satu sifat beda. Artinya apa? Satu sifat beda itu artinya hanya satu sifat yang berbeda di antara dua tumbuhan yang dibandingkan. Jadi misalnya saya punya dua tumbuhan, tumbuhannya itu sama, ya. Misalnya nih bunga mawar merah dengan bunga mawar putih. Sama-sama bunga mawar, tetapi hanya satu sifat yang berbeda, yaitu adalah warnanya. Maka di situ warna itu menunjukkan dia ada perbedaan sifat, yaitu sifat warnanya itu. Walaupun hanya warna itu adalah sifat ya. Nah ini berhubungan dengan gen. Yang satu gennya merah, yang satu gennya putih. Kan begitu, gen warna maksudnya ya. Kalau yang lain semuanya gennya sama. Hanya satu sifat yang berbeda, maka itu disebut dengan satu sifat beda atau monohibrid. Begitu. Paham ya? Jadi monohibrid, mono itu satu, hibrid di sini hibridisasi itu artinya sifat yang ada di dalam tumbuhan, di dalam makhluk hidup, di dalam hewan. Nah, begitu. Maka di sini monohibrid itu adalah satu sifat yang berbeda yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan apa ini sifat sifat bedanya ini? Berhubungan dengan fenotip dan genotip nih nanti. Jadi setiap makhluk hidup itu kan sebelumnya juga sudah Pak Rizky jelaskan terkait dengan apa arti istilah dari genotip, apa arti istilah dari fenotip kan begitu. Maka di sini satu sifat beda ini dia yang perlu dibedakan adalah dari bentuk fenotip sama genotipnya. Oke ya, itu satu sifat beda. Kemudian ada lagi yang namanya dihibrid. Dihibrid itu apa? Di itu dua. Hibrid tadi adalah sifat dari makhluk hidup atau dua sifat beda. Dihibrid itu adalah dua sifat yang berbeda. Ya, di sini dua sifat yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya nih, saya punya dua buah mangga, yang satu besar, yang satu kecil, itu ukurannya. Ya, yang satu besar, satu kecil, itu ukuran. Kalau pohonnya semuanya sama, itu baru satu sifat yang berbeda ya, besar sama kecil, itu satu. Kemudian yang besar itu ternyata rasanya masam, dan yang kecil itu rasanya manis begitu. Berarti di sini ada dua sifat yang berbeda, yaitu ukuran dari buahnya itu, ya besar sama kecil, dan yang sifat yang berbeda yang kedua adalah rasanya, yaitu yang satu manis, yang satu masam, yang satu manis kan begitu. Yang besar itu rasanya masam, yang kecil rasanya manis. Nah dari situ kan sudah bisa kita bedakan
Berarti ada dua sifat yang berbeda. Gitu. Gitu ya. Itu adalah disebut dengan dihibrid atau dua sifat beda. Kemudian yang selanjutnya adalah trihibrid. Trihibrid itu apa? Tri itu 3. Berarti 3 sifat beda. Begitu. Ada 3 sifat yang berbeda. Ada 3 sifat yang berbeda. Ya, di sini ada 3 sifat yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya yang saya contohkan lagi adalah buah mangga ya. Tadi sudah dari ukuran, kemudian dari rasanya, dan yang ketiga, sifat yang ketiga yang perlu kita bedakan adalah bentuknya. Yang besar itu bentuknya itu bulat, sedangkan yang kecil itu lonjong. Nah, berarti ada 3 sifat itu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah bentuknya. Ya, bentuknya itu ukurannya ya, ukurannya. Yang pertama itu ukuran besar sama kecil. Kemudian yang kedua adalah rasanya, manis sama asam. Kemudian yang ketiga adalah bentuknya, bulat sama lonjong, kan begitu. Jadi buah mangga yang pertama tadi besar, masam, bentuknya bulat, dan yang satunya itu buah mangga kecil, manis, bentuknya lonjong, gitu. Gitu ya. Itu 3 sifat yang berbeda. Ada lagi Pak, ada 4 sifat yang berbeda. Namanya tetrahibrid. Itu adalah 4 sifat beda. Gitu ya. 4 sifat yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Ya ada 4 sifat yang berbeda. Tadi sudah ada 3, tak tambahin meneh. Ya, tak tambahin lagi. Kalau yang dagingnya besar, yang ukurannya besar, kemudian rasanya masam, bentuknya bulat, itu dagingnya tebal. Nah, dagingnya tebal. Kemudian yang buah mangga yang kecil, rasanya manis, bentuknya lonjong, tapi dagingnya tipis. Nah, begitu. Nah, ada 4 sifat yang berbeda. Begitu seterusnya sampai banyak sekali sifat yang berbeda. Contohnya manusia. Antara saya dengan kamu itu kan pasti berbeda sifatnya. Nah, itu padahal sifatnya berbeda banyak. Contoh lagi ayah dan ibu itu sifatnya beda-beda. Dan tidak hanya 1-2 sifat yang berbeda. Banyak sekali. Ya, banyak sekali begitu. Gitu ya. Nah, di sini untuk di level SMP yang akan kita pelajari adalah hanya sampai di dihibrid saja. Ya, tidak sampai pada trihibrid maupun tetra, bahkan sampai banyak sekali perbedaan sifatnya itu tidak. Yang kita pelajari di level SMP itu hanya sampai dihibrid saja. Begitu ya. Oke, langsung saja. Untuk video pertama ini saya jelaskan tentang monohibrid. Ya, sifat monohibrid. Monohibrid sebentar. Hibrid itu terbagi menjadi 2. Ya, terbagi menjadi 2 persilangan. Yang pertama, persilangan monohibrid dominan penuh, dan yang kedua itu adalah monohibrid intermediate. Begitu. Jadi ada 2 jenis persilangan pada monohibrid, yaitu yang pertama dominan penuh, monohibrid dominan penuh, dan yang kedua monohibrid intermediate. Maksudnya bagaimana, Pak? Oke, kita jelaskan di sini. Ini ya sudah tertera di layar kalian, persilangan monohibrid dominan penuh. Gitu ya, monohibrid dominan penuh di sini. Ini dominan penuh, yaitu persilangan monohibrid dominan penuh terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibanding sifat gen yang lainnya. Berarti ada 1 sifat yang dominan. Gitu ya. Tadi monohibrid itu 1 sifat beda. Berarti yang satu kuat, yang satu lemah begitu. Ya, ingat yang satu kuat, yang satu lemah, yang satu dominan, yang satu resesif kan begitu. Ya.
Langsung saja di bagian bawah saya contohkan. Bagan persilangan monohibrid bersifat dominan penuh itu seperti ini. Ini ya. Bagan persilangan monohibrid bersifat dominan penuh. Nah, maksudnya dominan penuh seperti ini. Saya contohkan. Kalian di sini harus memahami dulu antara fenotip dan genotip yang sebelumnya sudah Pak Riza jelaskan. Ya, tanaman bunga merah memiliki genotip. Ini bunga merah ini fenotip ya. Ini fenotipnya. Jadi bunga merah, fenotip itu kan sifat yang tampak. Di sini bunga merah, yang satu putih, itu fenotip. Gitu ya. Nah, genotipnya apa? Genotipnya itu sifat yang tidak tampak dan disimbolkan. Kalau yang merah itu M besar, gitu. Kalau yang putih itu M kecil, gitu ya. Jadi di sini karena dia punya kromosom, karena genotip ini menunjukkan kromosom, maka di sini harus ada dua sepasang begitu. Maka M besar dan M kecil begitu. Maka di sini tanaman berbunga merah atau M besar, kemudian disilangkan dengan tanaman berbunga putih M kecil, gitu ya. Berbunga putih M kecil. Bila dalam persilangan itu terjadi sifat dominan penuh, bagaimanakah perbandingan rasio genotip dan fenotip keturunan F2-nya? Nah, ini yang ditanya adalah sampai di F2. Nah, tidak hanya turunan yang pertama, tapi sampai turunan yang kedua, F2. Turunan pertama itu adalah F1 atau filial 1. Turunan yang kedua, filial yang kedua, itu cucunya nanti. Gitu. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Ingat di sini warna merah, bunga merah. Dia memiliki genotip. Genotipnya itu M besar. Ya. Yang merah di sini M besar nih. Itu genotip. Jadi genotip itu selalu disimbolkan dengan huruf. Gitu ya. Jadi selalu disimbolkan dengan huruf M besar. Nah, begitu. Kemudian yang putih genotipnya itu M kecil. Nah, begitu. Gitu ya. Nah, misalnya di sini tadi kalau yang namanya dominan penuh, ya kan, dominan penuh itu artinya bagaimana? Yang satu kuat, yang satu sifatnya resesif gitu, lemah gitu ya. Yang satu menang, yang satu kalah. Yang satu sifatnya dominan, yang satu sifatnya resesif. Nah, itu kita harus tentukan. Misalnya yang merah ini dia sifatnya dominan. Sedangkan yang putih ini dia resesif. Jadi yang putih ini sifat yang kalah nanti. Ya, sifat yang kalah. Maka di sini genotipnya M besar ini adalah merah genotipnya. Kemudian yang resesif yang M kecil ini adalah putih. Nah, kita tentukan gametnya dulu. Gamet itu adalah setengah dari kromosomnya itu. Selama dia satu jenis. M besar itu kan satu jenis, ya, hanya satu sifat bedanya. Maka gametnya hanya diambilkan salah satu saja, M-nya, M besar. Kemudian yang M kecil, gametnya juga hanya satu, yaitu M saja, begitu. Gitu ya. Gametnya M besar itu untuk merah, sedangkan yang putih itu M kecil kan begitu. Nah, kemudian kita lihat nih, keturunan pertama atau F1. Gitu ya. Kalau yang atas tadi parental itu adalah induknya, orang tuanya, ini orang tuanya. Kemudian kita lihat yang F1 keturunan 1 atau filial, kan begitu. Filial pertama di sini ternyata berwarna merah. Bunganya yang muncul. Itu ya, berwarna merah. Berarti genotipnya apa di sini? Karena ini M besar dengan M kecil, maka ini gabungan dari kedua ini. Yaitu genotipnya M besar dan M kecil gitu. M besar dan M kecil. Fenotipnya apa? Fenotipnya dia warnanya merah. Kenapa kok merah? Karena yang merah ini adalah dominan. Nah, ini ada M besarnya ini, dia menunjukkan bahwa dia yang merah itu dia dominan.
sehingga sifat yang putih akan tertutupi, akan kalah. Sehingga muncul pada tanamannya itu dia berwarna merah. Ini 100%. Pasti seperti itu. Begitu ya, itu baru keturunan pertama. Oke ya, saya kira kalian sudah bisa memahami. Nanti silahkan diulang-ulang lagi dari pertama. Kemudian dari anaknya itu tadi, keturunan pertama tadi, ya kan, keturunan pertama, itu dia tumbuh dewasa sehingga dia mampu melakukan persilangan dengan individu yang lain yang sejenis. Gitu, maksudnya begitu. Maka dia akan menjadi parental yang kedua. Ini akan menjadi induk yang kedua. Gitu ya, akan menjadi induk yang kedua. Jadi akan menjadi parental yang kedua. Misalnya nih, di sini tadi genotipnya M besar sama M kecil. Di sini M besar dan M kecil juga sama. Kan sejenis, disilangkan dengan yang sejenis kan begitu. Fenotipnya bagaimana? Fenotipnya ini merah sama. Yang ini juga merah. Tapi ingat, yang mengandung dia tetap mengandung genotip M kecil ya. Nah, M kecil itu dia sifatnya putih. Nih, M besar, saya ingatkan ya di sini M besarnya dia warnanya merah. Kemudian yang M kecil dia warnanya putih. Ingat. Gitu ya. Nah, kita tentukan gametnya di sini. Gametnya. Karena di sini M besar sama M kecil, maka gametnya juga ada dua. M besar, M kecil, di sini juga M besar dan M kecil kan begitu. Gitu ya. Maka kita silangkan ini dengan ini, ya kan? Oke, coba nih saya kasih warna lain. M besar dengan M besar. Maka kita tuliskan di sini. F2-nya ya, F2-nya. F2-nya berarti di sini M besar, M besar. Oke, coba nih. M besar dan M besar. Gitu. Kemudian M besar dengan M kecil. Nah, ini. Nah, ini berarti M besar dan M kecil. Kemudian di sini yang di bawahnya juga dihilangkan dengan yang atas. M kecil dengan M besar itu maka kita tuliskan juga sama dengan M besar, M kecil. Gitu. Sekarang yang satunya M kecil, M kecil. Nah, gitu. M kecil, M kecil. Ini adalah sifat genotip. Ingat ya, di sini sifatnya sifat genotip. Nah, untuk sifat fenotipnya bagaimana? Untuk sifat fenotipnya di sini M besar, M besar. Ingat, M besar itu apa? Dia warnanya merah. Maka di sini pasti anaknya itu memiliki fenotip merah. Begitu. Ini M besar, M besar, M besar, M kecil, ada M besarnya. Maka dia memiliki sifat yang dominan kan? M-nya tadi kan dominan. M besar, merah ya. Maka di sini anaknya juga pasti berwarna merah. M besar juga, di sini juga merah. Nah, ini ada M kecil, maka dia warnanya putih. Ini adalah sifat fenotipnya. Nah, begitu. Gitu ya. Ini adalah sifat fenotipnya. Bisa dipahami ya? Maka di sini untuk perbandingan fenotip dan genotipnya bagaimana? Nah, sekarang kita lihat nih. Genotipnya di sini M besarnya ada 1, M besar M kecilnya ada 2, M kecilnya ada 1. Maka perbandingannya 1:2:1 kan begitu. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang perbandingan fenotipnya bagaimana? Di sini merah, merah, merah ada berapa? Ada 3 ya. Kemudian yang putihnya hanya ada 1. Maka perbandingan fenotipnya itu 3:1 gitu. Itu untuk dominan penuh. Gitu ya. Itu untuk dominan penuh begitu. Oke. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, itu saya kira untuk perbandingan fenotip dan genotip harusnya kalian bisa memahami seperti itu.
Oke, kita lanjutkan ya, anak-anak. Di sini tadi sudah Pak Rizal jelaskan terkait dengan dominan penuh. Maka untuk selanjutnya yaitu dominan, bukan dominan ya, tapi monohibrid yang intermediate. Nah, gitu nanti di sini ada beberapa pertanyaan. Silahkan bisa dijawab. Nanti akan saya tuliskan di Google Form, gitu ya. Oke, di sini yang selanjutnya adalah tentang persilangan monohibrid, tapi dia intermediate atau semi dominan. Apa semi dominan atau apa ya istilahnya? Bolehlah semi dominan boleh. Nah, ini maksudnya intermediate itu bagaimana? Terjadi apabila sifat dari kedua gen itu sama-sama kuat. Jadi tidak ada gen yang bersifat dominan ataupun resesif. Jadi dia sama-sama kuat. Kalau sama-sama kuat bagaimana Pak hasilnya? Kalau tadi ada dominan sama resesif, yang dominan itu muncul di anaknya, tapi yang kalau intermediate sama-sama kuat itu bagaimana? Nah, begitu. Maka di sini kita lanjutkan. Contohkan lagi tanaman bunga merah tadi. Ya, nah di sini tanaman bunga merah dia memiliki genotip M besar. Ya, di sini M besar. Disilangan dengan tanaman berbunga putih M kecil, gitu ya, M kecil. Dalam persilangan itu sifatnya intermediate atau semi dominan. Pertanyaannya, perbandingan rasio genotip dan fenotip keturunannya dari F2-nya begitu. Ya, F2-nya yang ditanya. Keturunan kedua. Begitu ya. Oke. Sekarang kita lihat nih parentalnya. Parental itu adalah induknya tadi, yaitu dia berwarna merah dan putih. Warna merah dan putih. Genotipnya, kalau yang merah itu genotipnya adalah M besar. Gitu ya, masih ingat ya? M besar. Kemudian yang putih itu M kecil, kan begitu. Ini ya, fenotipnya merah. Yang ini putih. Nah, kita tentukan gametnya dulu. Ya. Pertama itu pasti kita harus menentukan gamet, yaitu gametnya adalah M besar. Kalau M besar, maka M besar di sini M kecil. Gitu. Maka dari sini itu kita silangkan. Muncullah keturunan F1-nya. Gitu ya. Keturunan F1 genotipnya apa? Sama kayak tadi, M besar, M kecil. Genotipnya masih sama dengan tadi, cuman di sini yang berbeda adalah fenotipnya. Ya, genotipnya masih sama, tetapi fenotipnya berbeda karena di sini M besar dan M kecil itu sama-sama kuat. Maka anaknya atau keturunannya dia akan memunculkan individu baru, yaitu dia berwarna merah muda. Begitu, 100%. Pasti seperti itu. Ya, pasti anaknya 100% itu merah muda karena genotip induk yang merah sama yang putih itu sama-sama kuat, kan begitu. Gitu ya, sama-sama kuat. Kemudian setelah keturunan F1 ini dia tumbuh dewasa dan kemudian menjadi induk keduanya, ya. Ini menjadi induk yang kedua. Gitu ya. Menjadi induk yang kedua yaitu atau parental yang kedua, begitu. Ingat ya tadi genotipnya dari anaknya tadi warna merah muda itu M besar M kecil. Di sini M besar dan M kecil juga sama. Fenotipnya di sini merah muda. Di sini pun juga sama. Fenotipnya merah muda. Maka gametnya ini pun juga sama, yaitu M besar, M kecil, M besar, dan M kecil, kan begitu. Sama ya, M besar, M kecil. Maka di sini untuk membentuk anak keturunannya, ya, untuk mengetahui anak keturunannya, yaitu F2-nya, keturunan yang kedua, itu caranya bagian yang sebelah kiri, yang saya lingkari warna merah ini, itu saya pindahkan ke bagian sini.
Saya buatkan kotak seperti itu. Ini adalah M besar, yang ini ada M kecil, kan begitu. Kemudian yang bagian kanan itu saya pindahkan ke sini. Yang bagian atas ini M besar, kemudian yang ini M kecil. Fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan mengetahui anak keturunannya. Gitu ya. Jadi untuk memudahkan mengetahui anak keturunannya. Nah, di sini kemudian kita silangkan dari keempat gamet ini. Nah, kemudian yang ini M besar dengan M besar kita silangkan ke sini. Maka di sini M besar, M besar. Ada M besar, M besar. Gitu ya. Fenotipnya nanti kita tentukan. Kemudian di sini M kecil dengan M besar ini, ya kan? Ini dengan ini, kan begitu toh? Maka di sini genotipnya M besar dan M kecil sama, gitu ya. Kemudian yang kita lanjutkan ke bawah, ini ada M kecil, ini kemudian sama ini M besar, maka muncul dia M besar dan M kecil sama. Kemudian di sini pun juga ada M kecil sama M kecil, gitu. Maka genotipnya M kecil, gitu ya. Maka di sini genotipnya M kecil, M kecil. Sekarang kita tentukan fenotipnya. Ingat dari induknya tadi, kalau dia M besar, dia berwarna merah. Kalau M kecil, dia warnanya putih. Kan begitu. Kalau M besar, M kecil, dia warnanya merah muda, kan begitu. Maka kita tentukan fenotipnya. Ini M besar semua. Berarti ini dia warnanya merah. Ini warnanya merah muda. Yang ini juga merah muda. M kecil berarti ini warnanya putih. Nah, sekarang kita bandingkan nih. Perbandingan genotipnya. Nah, gitu. Perbandingan genotipnya yang M besar itu ada satu ya, ada satu, kemudian M besar M kecil ada dua, kemudian yang M kecil itu hanya ada satu, maka perbandingannya genotipnya 1:2:1 tetap. Cuman perbedaannya ada di fenotip. Nah, gitu. Kalau tadi yang dominan penuh itu kan perbandingan fenotipnya 3:1. Kalau di sini kan beda. Dia ada anaknya berwarna merah, kemudian di sini ada merah muda, kemudian yang terakhir adalah warnanya putih, kan begitu. Yang merah itu satu perbandingannya, yang merah muda itu ada dua, yang putih itu ada satu, ini, gitu ya. Yang ini merah muda nih, gitu. Maka perbandingan fenotipnya itu adalah merah 1 banding merah muda 2 dan putih perbandingannya 1. Itu adalah perbandingan intermediate. Kalau sama yang apa namanya tadi dominan penuh sudah berbeda. Gitu ya anak-anak. Itu yang bisa Pak Ariska sampaikan terkait dengan apa namanya persilangan monohibrid. Video selanjutnya kita bahas tentang persilangan dihibrid. Oke ya.